Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang disertai dengan pengagungan dan kecintaan. Tidak hanya kita memuji Allah dengan lisan kita, tetapi pula wajib disertai dengan pengagungan, kecintaan, penghormatan yang mutlak karena limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya. Di pagi ini kembali Allah mudahkan kita untuk beribadah, duduk silatul ukhuwah, menjalin tali persaudaraan dalam majlis thalabul ilm, dalam majlis ilmu, di mana hanya dengan seseorang belajar ilmu agama bisa dia membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Bisa dia mengetahui prioritas mana dari amal soleh yang lebih dia dahulukan daripada yang lain, yang lebih besar pahalanya. Karena umur tidaklah panjang, umur singkat, umur kita pendek. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan menuju ilmu, dengan itu Allah permudah jalannya menuju surga. Kenapa? Karena dengan ilmu agama dia tahu mana amalan yang itu wajib, mana yang sunnah muakkadah, mana yang sunnah ghairu muakkadah. Dari al-wajibat, dari amalan-amalan wajib yang banyak, mana yang lebih wajibnya, mana yang paling wajibnya. Dengan itu dia tempuh yang lebih banyak pahalanya. Jalan ibadah banyak, sholat, berbakti kepada kedua orang tua, haji, jihad, hijrah, itu semua perlu kita tempuh. Ya, ada perjalanan yang kita tempuh. Tetapi Rasulullah hanya mengkhususkan perjalanan menuju ilmu itu saja yang menjadi jalan termudah menuju surga. Nah, dia bisa menimbang ya dengan fikih ilmu agama yang dia miliki, mana yang harus dia dahulukan. Nah, bahkan untuk mana yang dia dahulukan, misalnya dalam berinfakkah, bersedekahkah, ya, memberi hadiah untuk orang tua, atau infak nafkah untuk anak istri, mana yang lebih besar pahalanya.
atau sedekah ke masjid, mana yang lebih besar pahalanya? Ya, dengan ilmu agama. Ketika seseorang ingin mendapatkan keutamaan 2 rakaat sebelum subuh, apa pahalanya? 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi dia terlambat takbiratul ihram, sholat subuh bersama imam, nggak berbanding, nggak berbanding. Mau sebanyak apapun dia mengerjakan sholat sunnah, tidak akan mencapai pahala mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Nah, karena amalan wajib tidak akan bisa diseterai dengan seberapa banyak pun amalan-amalan sunnah. Nah, hanya dengan belajar ilmu agama dia tahu mana yang diprioritaskan, mana yang didahulukan. Ya, baik. Ibadah yang dengan ini pula kita bisa mengenal siapa Rabb kita, apa agama kita, siapa nabi kita. Bukan selintas, bukan hanya ikut-ikutan. Orang Islam, kita pun Islam juga. Orang hijrah, kita pun hijrah juga. Orang puasa, kita puasa juga. Orang taraweh, kita taraweh juga. Sholat, enggak kayak gitu. Kenapa sholat? Allah perintahkan. Kenapa berbakti pada orang tua? Kenapa hijrah? Ada. Karena Allah. Apa karena Allah? Karena dasar Allah yang perintah, karena dasar Allah yang larang. Ya. Jadi bukan ikut-ikutan. Mereka yang ikut-ikutan dalam beragama dipastikan tidak akan bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Mereka yang ikut-ikutan dalam beragama, puasa, sholat, bukan berdasarkan ilmu, hanya ikut-ikutan. Karena mereka yang ditanya di alam kubur mengatakan sami'tun nasa yaquluna faqultu. Aku ketika di dunia mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu, aku pun ucapkan juga seperti mereka. Jadi aku tidak bisa menjawab. Allah jadikan mereka tidak bisa menjawab pertanyaan man rabbuka, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Karena ketika di dunia dia tidak belajar, dia hanya ikut-ikutan, tidak dengan keyakinan. Dia mengucapkan syahadat tidak dengan keyakinan, dia sholat tidak dengan keyakinan, dan sumber perintah dari Allah dan Rasulnya. Gak ada itu. Hampa. Nah, jadi hanya ikut-ikutan. Hanya sebagai Islam itu hanya sebagai budaya. Islam itu hanya sebagai adat, istiadat, hanya sebagai kebiasaan. Ya. Dan ini mengancam kehidupan akhirat seseorang. Nah, disitulah kenapa thalabul ilm faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Nggak ada udzur, nggak ada udzur. Siapapun dia, nggak ada udzur. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya setiap langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, kita di hadis yang ke-13 insyaallah. Hubbul khairi kulluhu. Hubbul khairi kulluhu, mencintai kebaikan seluruhnya. Nah, ini yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi. An Abi Hamzah Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Nabi Abu Hamzah Anas ibn Malik Al-Ansari. Dari sahabat Nabi Abu Hamzah Anas ibn Malik. Nah, Anas ibn Malik, khadim di sini dikatakan khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru sampai Madinah, ya berapa hari, dibawa Anas ibn Malik oleh ayah tiri beliau Abu Talha.
Ya Rasulullah, inna Anasan ghulamun kayyis. Ya Rasulullah, Anas ini anak yang cerdik, cerdas, ya, sigap, cerdik. Liyakhdima, biarkan dia menjadi pembantumu ya Rasulullah. Coba orang tua, ya ini atas keinginan ibu beliau juga. Ibu beliau ini masih ada tali kerabat dengan Nabi SAW. Masih ada tali kerabat ini dengan Nabi SAW. Anas bin Malik ini menginginkan ibu Anas bin Malik agar Anas bin Malik menjadi pembantu Rasulullah SAW. Nah, ya ada sedikit juga kisah tentang ibu Anas bin Malik. Siapa namanya? Abu Hurairah atau Ummu Sulaim. Namanya Rumaysa. Ya. Nama Ummu Sulaim ini adalah Rumaysa. Ayah Anas bin Malik kabur, dia lari dan mati dalam keadaan musyrik. Ya, ketika terjadi perang saudara antara suku Aus dan suku Khazraj di Madinah. Ummu Sulaim, Ummu Sulaim yang beliau janda kemudian dilamar oleh orang terkaya di Madinah pada saat itu dan tertampan, Abu Talha namanya. Abu Talha. Dilamar Ummu Sulaim oleh Abu Talha. Kata Ummu Sulaim, "Ya Abu Talha, inna mithlaka la turad." Wahai Abu Talha, orang sepertimu gak akan mungkin ditolak lamarannya. Walakinni muslimatun wa anta kafir. Tetapi masalahnya aku ini muslimah dan kau kafir. Haram. Gak boleh menikah muslimah dengan kafir. Muslimah dengan Yahudi, muslimah dengan Nasrani, apalagi agama-agama lain. Haram, gak boleh. Hidup dengan perzinahan, dalam perzinahan itu. Kalau dia lanjutkan terus pernikahannya, maka hidup dengan perzinahan. Kalau begitu apa yang aku harus lakukan? Kau masuk Islam. Dan itu saja kalau seandainya, dan itu saja mahar yang ku minta dari engkau. Kau masuk Islam. Ya, mahar Ummu Sulaim hanya masuk Islamnya Abu Talha. Akhirnya Abu Talha masuk Islam. Ya, masuk Islam dan seorang dihukumi Muslim secara zahir, isi hati Allah yang tahu, nggak ada yang tahu. Dan luar biasa Abu Talha, ya beliau sangat baik Islam beliau, berjuang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan banyak hal-hal yang dipercayakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Talha kemudian. Nah diantaranya nih Abu Talha ini, beliau membawa Anas bin Malik, ini udah masuk Islam ya, udah masuk ke Islam, membawa Anas bin Malik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ini Anas, anak yang cerdas, biar dia menjadi pembantumu ya Rasulullah. Kemudian menjadi pembantu Rasulullah lah Anas bin Malik ini selama hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari sejak datang ke Madinah sampai meninggalnya Rasulullah SAW, kurang lebih 10 tahun. Dan mukjizatnya, seorang majikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pembantunya tidak pernah memarahi, tidak pernah mengatakan kenapa engkau lakukan ini, kenapa tidak engkau lakukan ini. Selama 10 tahun belum pernah aku dimarahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dihardik. Kenapa engkau lakukan ini? Kenapa tidak engkau lakukan ini? Mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah itu mukjizat dilihat dari sabarnya, dilihat dari zuhudnya, dilihat dari pemaafnya, akhlak Rasulullah SAW itu mukjizat, makannya, ya. Bukan mukjizat Nabi SAW itu hanya pada Al-Quran atau keluar air di antara jemari Nabi, itu betul mukjizat itu. Tapi Ibnu Katsir dan para ulama-ulama lain mengatakan seluruh sifat Nabi SAW, akhlak Nabi SAW adalah mukjizat yang membuat seseorang akan meyakini ini adalah utusan Allah.
Ya. Nah, dan selama 10 tahun Anas ibn Malik menjadi pembantu Nabi SAW, terkadang membawakan air, ya Rasulullah buang air. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu membawakan air untuk Nabi SAW untuk beristinja. Ya, membawakan terkadang sendal Nabi. Anas bin Malik, dan Rasulullah SAW sangat memperhatikan Anas. Terkadang adik beliau sedang main, didatangi oleh Rasulullah SAW. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nuwair. Jadi majikan itu pun perhatian juga ke keluarga siapa? Ke keluarga pembantunya. Ya, bahkan ada pembantu Nabi orang Yahudi sakit dikunjungi. Ya, menjadi sebab dia masuk Islam. Ya, keluarganya diperhatikan, keluarga pembantu ini diperhatikan, bukan hanya pembantunya saja perhatikan, keluarganya diperhatikan. Diundang oleh uh, oleh Ummu Sulaim, ya, makan di rumah, datang Rasulullah SAW. Walaupun tikar yang ada di rumah Anas bin Malik pada saat itu qadiswadda min tuli ma lubis, ya, qadiswad sudah menghitam karena saking lamanya dipakai. Tikar dulu mana ada kayak gini, tikar seperti ini kan nggak mungkin ya. Tikar orang kita dulu lah. Udah nggak ada juga tikar seperti itu kali sekarang ya. Masih ada. Dari apa? Dari dari anyaman tanaman apa? Apa? Pandan. Dari pandan. Masya Allah. Dan dia kalau kering, muringkol dia. Non muringkol teh. Keriting. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW mau duduk, itu harus dipercikan dulu air, kemudian dipukul-pukul, biar apa? Biar bisa rata lagi. Dia keriting dia, apa namanya nih? Apa menggulung, ya, harus dikeringkan dulu. Hitam, Rasulullah SAW duduk, ya, jadi nggak pilih-pilih, nggak ada yang bersih ini, maksudnya nggak ada yang lebih bersih gitu, karpet atau setik mah, nah, nggak duduk di mana, makan apa yang ada itu dimakan, ya nggak usah nanya-nanya apa lauknya ini dan itunya. Baik. Itulah mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Anas bin Malik 10 tahun bersama Nabi SAW, Rasulullah 10 tahun di Madinah meninggal. Menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau termasuk dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Ada 7 sahabat, diantaranya Anas bin Malik. 7 sahabat: Abu Hurairah, Abdullah ibn Umar, ya, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, satu lagi, nah, Al-Muqtiruna fi riwayat al-athar, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah, dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada 7. Nah, coba ketika kita mengamalkan hadis ini saja, kebaikan tersebut kembali kepada Anas bin Malik. Ya. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka untuk dia pahala sama seperti yang diamalkan oleh orang-orang tersebut. Nah, 10 orang mengamalkan hadis ini, maka pahala 10 orang tersebut kembali juga kepada siapa? Anas bin Malik. Ya. Tentang sholat, tentang puasa, berapa banyak hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ibadah yang kita lakukan, semua itu kembali pahalanya kepada beliau, kepada Anas bin Malik. Ya. Nah, ini kemudian pun beliau menjadi orang yang
memegang banyak rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada rahasia ya, Rasulullah tugaskan Anas bin Malik untuk memberi kabar atau mengambil sesuatu atau ya kepada orang yang ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ditanya oleh sang ibu, apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Rahasia, wahai bunda. Oh ya, pegang rahasia itu dan laksanakan tugas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi justru sang ibu mendukung, menguatkan anaknya untuk memegang rahasia tersebut, tidak dirayu-rayu. Ayolah, masa nggak percaya sama ibu, sampaikan juga lah rahasianya. Apa sih rahasia Rasulullah itu? Enggak ya. Nah, ini amanah, dididik agar amanah, sampai kepada ibu pun tidak diberitahukan apa itu rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah. Dan Rasulullah mendoakan beliau, Allahumma barik lahu fi malihi wa waladihi. Ya Allah, berikanlah berkah untuk harta dan anak keturunannya. Sampai di saat beliau hidup nih. Di saat beliau hidup, beliau mempunyai 120 anak dan cucu lebih. Di saat beliau hidup nih, masih ada nih. Ya, dan umur beliau 100 tahun lebih. Kemudian anak cucu beliau ada 120 lebih. Pernah satu waktu ketika ada wabah, meninggal 80 anak cucu beliau langsung. Ya, dan beliau menjadi orang paling kaya. Rasulullah doakan, mudah-mudahan Allah berikan berkah untuk harta dan anak keturunannya. Ya, Masya Allah. Anas bin Malik. Nah, karena beliau menjadi pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berkhidmat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak sahabat-sahabat senior atau bukan senior ya, jadi sahabat yang dia berumur lebih tua daripada Anas, dan dia ini tokoh di masyarakatnya, seperti Jarir ibn Abdullah, kepala suku di masyarakatnya. Bahkan orang ini dikatakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, Yusuf hadir ummah, Nabi Yusufnya umat ini. Saking apa? Saking tampannya. Ya, kalau kata Rasulullah, ada pada wajahmu taj al-muluk, yaitu mahkota raja ada di wajahmu. Itu kata Rasulullah kepada Jarir bin Abdullah. Nah, Jarir bin Abdullah dia tokoh, dia yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menghancurkan Dzul Khulasah. Apa itu Dzul Khulasah? Dzul Khulasah, ingat nggak? Ka'bah tandingan. Jadi ada di suku Daus seperti Ka'bah ditawafi, ya, beribadah mereka di sana, istighosah di sana. Rasulullah SAW perintahkan Dzul Khulasah untuk dihancurkan. Jadi seperti itu ya. Di zaman Nabi SAW, tempat-tempat keramat yang dijadikan tempat peribadatan kepada selain Allah kaum musyrikin. Nah, itu dihancurkan di zaman Nabi SAW yang sudah ratusan tahun itu. Yang sudah ratusan tahun, seperti kuburan keramat Lata, pohon keramat Uzza, batu keramat Manah. Betul-betul dihancurkan sehancur-hancurnya. La tada' qabran musyrifan illa sawaita. Ya Ali, jangan kau tinggalkan kuburan yang meninggi kecuali kau ratakan dengan tanah. Rasulullah larang, la tabnu 'alal kubur, jangan kalian buat bangunan apapun di atas kuburan. Rasulullah mengatakan, la tajussu 'alaiha, jangan kalian membuat ukiran nama apapun di atas nisanku. Nisan aja nggak boleh dalam Islam. Batu apa nisan teh? Batu yang dibikin seperti itu ya, dari semen ya, itu nggak boleh dalam Islam. Atau dibikin keramik, biasa pakai keramik atau pakai hanya sekedar semen bangunan, pakai semen ya, atau pakai apa lagi ya, pakai batu besar. Kalau bahasa Jawanya namanya kijing, beda dengan kijing Sunda ya.
Taib. Batu besar dipahat, batu kali besar dipahat jadi nisan di atas kuburan. Ya, tidak boleh membuat bangunan apapun di atas kuburan. Ya sudah, tanah begitu saja. Boleh untuk menjadi penandanya adalah batu. Ini bagian kepalanya, bagian kakinya, boleh kasih batu. Pinggir-pinggirnya boleh kasih batu. Biar nggak longsor. Ya batu-batu kita beli, batu-batu kali yang sebesar-besar kepal. Ya, tapi kalau untuk dibuat seperti ada bangunan, ya ada, bukan bangunan, apa istilahnya bangunan gitu. Lain bangunan mah bangunannya. Bangunan teh apa? Dibikin kayak cor-coran. Ya, ditulis nama, haram dalam Islam. Nggak boleh dalam Islam. Ya, nggak boleh ditulis tulisan apapun. Itu Rasulullah yang melarang. Ustadz membolehkan, Rasulullah melarang. Siapa yang didahulukan? Rasulullah. Nggak perlu dianggap ucapan para ustadz, kiai, ajengan, nggak perlu dianggap. Kalau seandainya itu menyelisihi siapa? Nabi Muhammad SAW. Bolehin dangdut sebagian ustadz mah. Bolehin ini dan itu, nggak perlu dianggap. Ya, la tajlisu 'alal qabr, nggak boleh duduk di atas kuburan. Tidak boleh diterangi kuburan. Tidak boleh sholat menghadap kuburan. Yang semua dilarang oleh Nabi sekarang dilakukan. Yang semua dilarang oleh Nabi tentang kuburan itu, apa tadi? Yang dilarang dibikin bangunan-bangunan, bikin malah luar biasa besarnya, tingginya. Ya, ditinggikan. Rasulullah mengatakan kepada Ali, la tada' qabran musyrifan illa sawaita. Jangan kau tinggalkan kuburan yang meninggi kecuali kau ratakan dengan tanah. Rata, sejajar dengan tanah. Itu kata Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain ada keringanan dari Nabi untuk ditinggikan setinggi punuk unta, ya, atau satu jengkal. Ya, tapi nggak ada bangunannya. Cukup tanah begitu saja. Kemudian pakai batu. Ya, kalau sekarang kita lihat mungkin di Baqi', ya, kuburan Baqi' di dekat Masjid Nabawi di Madinah, mau Utsman bin Affan yang dikuburkan di sana, Abdurrahman bin Auf dikuburkan di sana, anak-anak Nabi dikuburkan di sana semuanya. Nggak ada yang pakai bangunan-bangunan kayak gitu. Ya, nggak ada pakai bangunan seperti itu, nggak ada. Kuburan Nabi SAW pun seperti itu juga. Ya, ini yang bikin kubah di atas kuburan Nabi itu bukan atas perintah Nabi, bukan atas persetujuan dari Khulafa Rasyidin. Belum ada di zaman Khulafa Rasyidin, nggak ada kubah hijau itu. Nggak ada kubah hijau itu. Di zaman Imam Mazhab yang 4, belum ada kubah hijau tersebut. Di tahun 600-an Hijriah, ketika banyak para penyembah kubur dan menguasai Jazirah Arab pada saat itu, baru dibikin tuh kubah hijau di atas kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah tidak merintahkan seperti itu, dan Rasulullah SAW sebenarnya mengingkari yang demikian. Ya, tapi kalau itu sekarang misalnya dihancurkan oleh pemerintah Arab Saudi, yang terjadi adalah kekacauan di kalangan kaum muslimin. Ya, banyak orang yang menyembah Nabi Muhammad itu banyak di Afghanistan, di Pakistan, di Bangladesh. Memang ada kelompok yang mereka menyembah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, apa yang dilarang oleh Nabi ada semua sekarang. Dibikin bahkan di dalam kuburan, udahlah dikasih nisan, dibikin bangunan rumah mewah. Ya, jadi masuk ke kuburan tuh kayak masuk rumah kayak gitu, di dalamnya diterangi, lampunya luar biasa terangnya. Ya, orang-orang duduk iktikaf di sana, bahkan sholat berlawanan dengan kiblat. Kuburan di sana, sholatnya ke sana, kiblat ke arah sono tuh. Itu semua yang dilarang oleh Nabi dikerjakan sekarang ini. Ya, laknatullah 'alal yahud wan nasara takhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah untuk orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Apalagi kalau kuburannya bukan kuburan Nabi itu. Ya, baik. Nah, tadi ya Jarir bin Abdullah diperintahkan oleh Nabi untuk menghancurkan Dzulkhulasah.
Dzulkhulasah itu Ka'bah, yang Ka'bah di Yaman ditawafi, hancurkan oleh kata Nabi SAW. Nggak boleh ada tempat-tempat keramat seperti itu. Kang maju sedikit Kang, masih ada yang di luar. Nah, Toib. Nah, Jarir bin Abdullah, beliau tokoh masyarakat, beliau orang yang dijadikan komandan perang terkadang oleh Nabi SAW. Jarir bin Abdullah ini mau beliau menjadi pembantu Anas bin Malik. Coba, lebih tua umurnya dari Anas, tokoh di masyarakatnya, ya luar biasa dahsyat ketampanannya dan lainnya, ya hartanya, pasukannya banyak nih. Jadi pembantu Anas bin Malik. Ditanya oleh Anas, kenapa seperti ini? Ngapain bantu-bantu seperti ini? Ya, kata Jarir ibn Abdullah, karena engkau telah menjadi pembantu Nabi SAW, maka aku akan berkhidmat sebagaimana engkau berkhidmat kepada Nabi SAW. Ya. Dan bukan hanya Anas bin Malik yang menjadi pembantu Nabi, demikian pula Abu Bakar, Omar, ya Utsman, Ali, mereka membantu karena memerahkan susu untuk Nabi SAW, mengambilkan air minum Nabi SAW, ya, dan menjadi setelah itu menjadi ulama mereka semua ini, ya. Kenapa? Karena banyak ilmu yang mereka dapatkan dari Nabi Muhammad SAW. Banyak yang beliau lihat, contoh cara ibadah yang beliau dengar dari adab, dari tauhid, fikih. Nah, itu menjadi ilmu bagi mereka. Nah, disampaikanlah kepada kaum muslimin setelah itu. Barakallahu fikum. Nah, diantaranya hadis ini, ya. Anin Nabi SAW qala, dari Nabi SAW beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya. Seperti itu cara menerjemahkannya. Jangan menerjemahkan belum beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Mungkin enggak? Atau ini mudah enggak seseorang mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri? Sulit kan? Sulit kita mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Itu sulit. Ya, dan bukan itu maksud dari hadis ini. Maksud dari hadis ini adalah belum beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan kepada saudaranya, untuk saudaranya, sebagaimana dia menginginkan kebaikan tersebut untuk dirinya sendiri. Dia tidak ingin terjadi keburukan pada saudaranya, sebagaimana dia tidak inginkan keburukan tersebut terjadi pada dirinya sendiri. Ya, nah, Rasulullah SAW saja, beliau tidak mencintai semua istri beliau itu sama. Beliau tidak mencintai semua istri itu sama. Yang paling dicintai oleh Rasulullah siapa? Aisyah. Yang paling dicintai oleh Rasulullah Aisyah. Rasulullah SAW tidak mencintai seluruh sahabat beliau itu sama. Enggak. Abu Bakar yang paling Rasulullah cintai. Nah, jadi kalau untuk mencintai orang seperti kita mencintai diri kita sendiri itu sulit. Ya, tetapi kita menginginkan kebaikan untuk orang lain. Kita menginginkan kebaikan untuk orang lain sebagaimana itu kita inginkan untuk diri kita sendiri, dan kita tidak inginkan terjadi keburukan pada orang lain sebagaimana itu tidak kita inginkan untuk diri kita sendiri. Nah, ini maksud dari hadis ini, ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum beriman salah seorang di antara kalian. Jadi kayak gini. Kalimat belum beriman, Allah mengancam dengan kalimat belum beriman salah seorang di antara kalian. Kalimat belum beriman itu adalah karena ini ancaman. Karena dia meninggalkan yang wajib dan dia melakukan yang haram. Meninggalkan yang wajib. Contohnya, ya. Meninggalkan yang wajib seperti, atau gini. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah belum beriman seorang. Demi Allah belum beriman seseorang. Demi Allah belum beriman seseorang. Siapa ya Rasulullah? Man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Belum beriman seorang, belum beriman seorang, belum beriman seorang. Yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya, bikin bising, ribut,
ya speaker dibesar-besarin, keras-kerasin, ngeganggu itu. Ya tuh, taruh aja di telinganya sendiri. Udah selesai. Ini sampai orang lain, dia emang orang lain mau nyanyi seperti dia nyanyi. Ya Indonesia udah merdeka, merdeka untuk diri Anda. Maksudnya musik dipakai di telinga sendiri aja. Mau sebesar-besarnya pecah genang telinga terserah dia tuh. Jangan sampai ngeganggu orang lain. Gak suka orang lain. Ya. Nah, atau misalnya mengeluarkan bau ya di rumahnya, atau yang mengganggu tetangganya, atau apa ya? Apa misalnya yang mengganggu orang tetangga, celaan, ya cacian, atau sampai parkir sembarangan, ya parkir di depan pintu tetangga, dia nggak bisa keluar, nggak boleh itu, haram hukumnya. Di antara Islam yang paling rendah, yang paling lemah, ya tingkat Islam itu bertingkat-tingkat. Yang paling puncaknya apa? Ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada sampah, ada batu, ada kayu di jalan, kita singkirkan. Itu tingkatan iman yang paling rendah. Gimana kalau kita yang kasih kayu? Kalau kita justru yang kasih batu di jalan? Kalau kita yang narok motor di depan pintu orang, mobil di depan pintu orang, gak bisa orang tersebut keluar. Hancur iman, lemah betul iman kita itu. Ya, ini dalam Islam. Ini ulama yang menyebutkan dalam hadis ini. Ya, baik. Nah, tetangga, man la ya'man jaruhu bawa ikhwan. Kemudian yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min, wa la yantahibun nuhbah idzan tahabba wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamr inna yashrabu wa huwa mu'min. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang pezina ketika dia berzina itu seorang mukmin. Tidaklah seorang pencuri ketika dia mencuri itu seorang mukmin. Tidaklah pembegal itu mukmin ketika dia membegal. Tidaklah satu lagi dari yang bilang la yasrik. Tidaklah peminum khamr itu mukmin ketika dia meminumnya. Ya, maksudnya imannya apa? Rendah, imannya rusak, imannya tipis, hancur. Bukan artinya dia kafir, enggak. Kafir enggak. Ya. Cuma imannya sangat-sangat tipis ketika seorang bermaksiat. Imannya dia kepada Allah kurang, surga dan neraka yang dia iman itu tipis, padang mahsyar, hisab, lemah kan? Imannya maksudnya di kanan kiri dia ini ada malaikat. Dia enggak, dia kurang imani itu sehingga dia lakukan maksiat tersebut. Ya. Masa kalau seandainya ada orang yang dia muliakan kanan kiri, mau dia bermaksiat seperti itu kan enggak? Ya, misalnya ada orang yang dia muliakan nih, ada ayahnya, ada pamannya, kemudian dia mau melakukan maksiat tersebut? Enggak mungkin. Dan mereka, malaikat pencatat itu dikatakan oleh Nabi SAW, kiramun katibun. Mereka adalah para malaikat yang mulia, yang mencatat. Ya, malaikat yang mulia, lebih kemuliaannya dibanding malaikat-malaikat yang lain. Sehingga kita harusnya segan, mau ngucapin sesuatu kita segan, ini ada malaikat nih. Berarti kalau seorang dia mengucapkan yang tidak-tidak, atau dia melakukan yang maksiat, lemah gak imannya? Lemah imannya, dia hampir gak percaya ada malaikat kanan kiri dia. Hampir gak percaya. Hampir gak percaya Allah melihat dia, sedang mendengar dia, sedang mengawasi dia. Hampir gak percaya. Lemah gak imannya? Nah, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina itu mukmin ketika dia berzina. Ya, maksudnya lemah apa? Imannya. Ya, baik. Kemudian la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Belum beriman salah seorang di antara kalian sampai aku dijadikannya sebagai manusia paling dia cintai lebih daripada ayahnya, anaknya dan manusia seluruhnya. Jadi meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram itu terancam dengan kalimat la yu'min. Jadi la yu'min ini tidaklah dia beriman, itu bukan sesuatu yang dia tinggalkan itu perkara yang sunnah, bukan. Atau dia tinggalkan perkara yang sunnah, misalnya puasa sunnah dia tinggalkan, sholat sunnah dia tinggalkan. Kemudian Rasulullah ancam dengan kalimat la yu'min, enggak. Jadi kalimat la yu'min itu karena dia melakukan yang haram. Ya.
Dan tidak boleh seorang muslim dia untuk bermudah-mudahan mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Ya misalnya dia mengganggu tangganya, oh si eta mah kafir. Kenapa? Karena kata Rasulullah nggak beriman. Nggak boleh kita bilang seperti itu. Maksudnya imannya lemah, imannya tipis. Ya, berbeda dengan sebagian kelompok. Mereka bermudah-mudahan dalam mengkafirkan kaum muslimin, para pelaku dosa besar, orang yang berbuat riba, zina, khamr, judi, kufar mereka semua itu. Kata Khawarij namanya. Kelompok ini namanya Khawarij. Ya. Bermudah-mudahan. Ada yang mengentengkan agama, namanya Murji'ah. Lawan dari Khawarij adalah apa? Murji'ah namanya. Apa itu kelompok Murji'ah? Murji'ah itu apa? Maksiat aja, sholat nggak perlu, iman mah di hati, iman mah cukup di hati, nggak perlu diperlihatkan dengan anggota tubuh, nggak perlu sholat. Maksiat mah maksiat, weh. Allah mah maha pengampun, Allah maha penyayang. Ya, yang penting mah kita KTP Islam. Ya, itu namanya Murji'ah, mengentengkan agama. Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Lupa Allah itu maha keras apa? Siksanya. Allah maha dahsyat azabnya. Ya. Allah tidak tinggalkan satu perbuatan maksiat, ucapan maksiat sebesar biji debu kecuali Allah akan balas. Dia lupa dengan ayat-ayat itu. Dia hanya mendatangkan ayat-ayat Allah maha pengampun, surga Allah untuk orang Islam. Ya. Nah, itu namanya Murji'ah. Yang satu Khawarij. Jadi lawan dari satu Khawarij, satu apa tadi? Murji'ah. Ini dua bertolak belakang nih. Kalau yang satu Khawarij ini mengkafir-kafirkan nih. La yu'min, kafir lu, kafir. Riba, kafir, minum khamr, kafir. Ini kok seperti itu. Khawarij. Sampai mereka memberontak kepada pemimpin, kepada penguasa, mengkafir-kafirkan penguasa. Ya, sampai Utsman bin Affan dibunuh, Ali bin Abi Thalib dibunuh, mereka ini orang-orang Khawarij. Ya, bahkan sebagian ulama pun dibunuh sama mereka. Nah, ya, sahabat-sahabat Nabi dibunuh oleh mereka, orang-orang Khawarij. Mereka ini rajin sholatnya, puasanya, baca Qur'annya. Kata Rasulullah SAW, luar biasa mereka ini. Ya, berlebih-lebihan dalam beragama. Nah, kalau yang satu tadi mengentengkan agama. Kalau yang Murji'ah itu mengentengkan agama. Ya. Nah, nggak perlu sholat, ya nggak perlu jilbab, yang penting mah hati dijilbabin. Hati yang dijilbabin. Kalau rambut mah nggak perlu dijilbab. Ini orang-orang Murji'ah yang seperti ini. Ya, orang yang mengentengkan agama. Baik. Nah, ini kalimat la yu'min ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sampai dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia inginkan kebaikan tersebut untuk diri sendiri. Baik. Ini hadis tentang anti hasad, anti dengki. Hadis ini sebagai anti dengki, ya. Sekarang kebaikan yang ada pada diri kita, yang ada pada orang lain itu terbagi menjadi 3. Yang pertama terbagi dulu menjadi 2. Kebaikan itu ada kebaikan dalam hal agama, ada kebaikan dalam hal dunia. Kebaikan dalam hal agama, kalau seandainya hafalan Quran kita lebih banyak daripada saudara kita, kita ingin saudara kita itu pun banyak juga hafalannya seperti kita. Nah, ini menginginkan kebaikan kepada saudaranya sebagaimana dia menginginkan itu untuk dirinya sendiri. Jelas ini ya. Kalau hafalan Quran kita lebih banyak, ya, daripada saudara kita. Kita bilang, kita inginkan bagaimana saudara kita ini pun hafalan Qur'annya banyak seperti kita juga, yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau seandainya hafalan Quran saudara kita lebih banyak daripada kita. Kalau seandainya hafalan saudara kita lebih banyak daripada kita, dia udah 30 juz, kita baru 1 juz.
Kita baru 1 juz. Gimana? Nah, kita berharap kebaikan yang ada pada saudara kita itu tidak hilang, dan kita ingin bisa seperti dia. Hafal Quran 30 juz. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Ya, kata Rasulullah SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh cemburu atau iri kecuali pada 2 hal. Seseorang yang diberikan oleh Allah ilmu dan Al-Quran, dia amalkan, dia baca ilmu dan Al-Quran tersebut di siang dan malam hari. Dan seseorang yang diberikan harta, dan harta tersebut dihabiskan untuk kebenaran, untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Boleh seseorang untuk mengumpulkan banyak harta. Tujuannya apa? Untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Untuk Islam dan kaum muslimin. Boleh. Tapi kalau mengumpulkan harta untuk pribadi, untuk kesombongan, hisabnya berat. Hisabnya berat. Ya. Nah, memperlambat masuk surga itu kalau benar semua tuh dari mana dan dikemanakannya. Kalau benar semua tuh. Kalau nggak benar, ya terancam masuk neraka. Jangankan harta yang banyak, 1 pentil aja tuh, atau bahkan jarum jahit. Jarum jahit itu akan dia bawa nanti di akhirat sebagai harta korupsi. Jarum jahit dia korupsi. Tali sendal nggak ada 2.000 perak harganya. Jarum jahit nggak ada 2.000 perak harganya. Itu akan dia bawa. Ya, akan dikalungkan harta-harta haram tersebut. Ya, tanah yang dia ambil, yang dia curi, kemudian apalagi yang lebih daripada itu akan sayutawwaqun, akan dikalungkan di hari kiamat. Ya. Man dzalama qida shibrin tuwiqahu fi sab'i aradin. Siapa yang menzalimi 1 jengkal aja tanah, maka akan dikalungkan tanah 7 lapis bumi di lehernya nanti dari kiamat. Ya, naudzubillah. Kemudian kata Rasulullah SAW, Rasulullah nggak mau menyolatkan orang yang mati di medan perang karena mengambil tali sendal, karena mengambil gelang-gelang anak Yahudi, karena mengambil sapu tangan, nggak jadi syahid, neraka jadinya. Ya. Kemudian kata Rasul, datangkan walaupun hanya 1 jarum. Ada sahabat yang bawa, ya Rasulullah, ini juga aku ambil waktu jihad, syirokan. Ini ada 1 tali sendal. Temannya ini, ya Rasulullah, aku ambil dua tali sendal, syirokun wa syirokani min nar. 1 atau 2 tali sendal dari neraka, kata Rasulullah SAW. Coba, harta korupsi. Ya. Nah, kalau seandainya kita mengumpulkan banyak harta untuk Islam dan kaum muslimin agar agama Allah bangkit, agar agama Allah tersebar, kaum muslimin mereka mengerti tentang agama mereka, kaum muslimin mereka semangat dalam beribadah, ya, banyak bikin masjid, banyak bikin pesantren, ya, banyak dia menyekolahkan orang-orang ke ulama sehingga pulang banyak ustadz karena sebab dia nih. Ya, 1 ustadz dai aja mungkin menjadi sebab orang mengerti tentang sholat, dapat hidayah banyak puluhan orang, bahkan ratusan orang. Semua pahalanya kepada si donatur yang punya uang ini nih, yang nyekolahin itu tuh. Ya, seperti itu. Nah boleh dia iri karena orang kaya tersebut menghabiskan hartanya untuk kebenaran. Ya, kata Rasulullah SAW, manusia yang bertriliun jumlahnya sejak zaman Nabi Adam sampai akhir manusia nanti, itu tidak lebih dari 4 jenis manusia. Tidak lebih dari 4 jenis manusia. Yang pertama adalah seseorang yang dia diberikan ilmu dan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dan harta. Dengan hartanya dia habiskan dengan ilmunya dia habiskan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana ada orang yang membutuhkan, dia bantu. Ya. Butuh air, dibikinin sumur. Kampung gak ada air nih, dibikinin sumur. Kemudian gak ada tempat ibadah, masjid udah hampir roboh, dia bangun. Baik. Yang pertama. Yang kedua, dia cuman punya ilmu agama, gak punya harta.
Dia punya ilmu agama, nggak punya harta. Dan dia berangan-angan, dia berdoa, andaikan aku punya harta seperti dia, maka aku akan beramal seperti dia beramal. Maka pahalanya sama, subhanallah. Pahalanya sama, hanya dengan harapan, hanya dengan keinginan kuat. Andaikan aku punya harta seperti si fulan, maka aku akan beramal seperti si fulan beramal. Haji, umroh, berjihad, ya sampai Abdullah ibn Mubarak itu orang kaya raya. Setiap tahun haji, setiap tahun berjihad. Jihad itu butuh biaya besar ya. Jihad itu butuh biaya besar. Ya, digunakan orang kampungnya semua orang kampungnya semua diundang untuk haji. Ayo Bapak-bapak, ibu-ibu, tahun ini kita haji semua ya. Ya. Oh ya amin. Nggak tadi mau cerita Abdullah bin Mubarak. Jadi kata Abdullah bin Mubarak, kita haji, berapa harta yang ibu-ibu bapak miliki masukkan ke dalam peti ini. Ini masukkan dalam peti. Ini dari Maru. Maru itu mungkin sekarang ini daerah kayak Uzbekistan kayak gitu ya. Nah, perjalanan menuju Mekah berapa ribu kilometer tuh. Setiap lewat kampung coba beli oleh-oleh nanti untuk keluarga kalian di rumah, beli oleh-oleh. Berapa kampung dia lewati? Beli ya, sampai ke Mekah, haji, umroh, balik lagi. Ini berbulan-bulan ini. Enggak satu perjalanan itu berbulan-bulan. Ya, sampai ke kampungnya udah. Nah, sekarang kita lihat berapa tersisa uang kalian di peti itu. Utuh semuanya, ambil. Semuanya dibayarin oleh Abdullah ibn Mubarak. Satu kampung. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu di atas, akang-akang semua kita di bawah ini diberikan kemudahan untuk menunaikan haji dan umroh. Ya, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Allahumma amin ya Rabb. Baik. Nah, seperti itu. Ketika seseorang dia berangan-angan untuk seperti si kaya. Ya, seperti si kaya yang menggunakan kekayaannya ini untuk Islam dan kaum muslimin. Nah, ini boleh. Yang ketiga, jenis manusia yang ketiga adalah dia yang punya harta tapi nggak punya ilmu. Akhirnya apa? Akhirnya dia gunakan hartanya tersebut untuk yang foya-foya, tabdzir, israf, ya, dia bahkan memamerkan kekayaannya. Nggak ada untuk agama Allah. Nggak untuk agama Allah. Ya, dia ingin memperlihatkan dia ini orang kaya, dia ini orang apa ya? Orang yang apa istilahnya? Orang kaya teh? OKB enggak. Ya kayak Korun lah. Dia selalu keluar dengan kaumnya bawa kekayaan, perhiasan, bawa budak-budaknya, orang-orang ngelihat ya laitalana kama utiya Korun. Andaikan kami pun diberi harta seperti Korun, Allah berikan harta. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wailakum thawabullah khairun." Celaka kalian, pahala yang Allah janjikan di akhirat itu lebih baik daripada dunia. Jadi kalau hanya sekedar dunia saja, ya, ayo kita cari makan yuk ke sana. Kenapa di hotel sana nasi gorengnya ada yang 1.100.000 ke sono. Nanti hotel sana lagi ada kopi yang 600.000 ke sono. Itu dia gunakan hartanya. Ya, sepupu dia, tetangga dia beli beras 300.000 aja susah. Ya, untuk itu dia habiskan hartanya. Berapa banyak orang kesusahan? Dia tafakkud, dia mencari orang susah. Tafakkud mencari orang susah, dia buang-buang harta seperti itu. Ya beli mobil, mana apa mobil banyak-banyak coba. Ya, mobil kalau seandainya memang diperlukan, memang 1-2 kalau diperlukan, ya. Jalan becek, jalan berlubang, jalan lumpur, dia perlu mobil bagus, mahal, 2 miliar bisa segitu. Dia gunakan untuk belajar ilmu agama. Dia gunakan untuk mengajar ilmu agama. Dia gunakan untuk silaturahim. Dia gunakan untuk beribadah kepada Allah, mencari orang-orang susah nih. Itu ibadah, dia beli yang 4 miliar sekalipun. Ibadah itu.
mobil tersebut. Ini digunakan untuk ditembong-tembongkan gitu. Hanya untuk orang-orang biar haus melihat. Nah yang keempat, orang yang nggak punya ilmu, nggak punya harta. Orang nggak punya ilmu, nggak punya harta. Dia nggak punya ilmu, nggak punya harta. Andaikan aku pun punya harta seperti si fulan punya harta. Yang ngelihat, wah senang enak ya makan steak harganya 7 juta, 5 juta, dipoto heula. Ya ada makan ini, makan itu. Dia hanya berharap, beringin-ingin berangan-angan saja. Huma fil wizri sawa, kata Rasulullah. Mereka dalam dosa sama. Dalam dosa sama. Ya. Kalau yang tadi dalam pahala sama. Yang dua pertama. Nah, manusia sebanyak ini jumlah manusia nggak lebih dari 4 ini. Nah, ini kalau seandainya kita melihat saudara kita lebih kaya daripada kita. Kita dan lebih bukan belum dunia tadi. Apa tadi? Kita melihat saudara kita lebih dunianya daripada kita boleh berharap seperti dia dengan tidak kita inginkan kenikmatan pada saudara kita itu hilang. Ya, ini boleh. Nah, yang ketiga adalah sama. Ya, sama. Tadi yang pertama apa? Yang pertama, kebaikan kita dalam menghafalan Quran misalnya lebih banyak daripada saudara kita. Kita inginkan saudara kita itu pun juga hafalan Qurannya sama seperti kita. Kalau yang kedua, kalau seandainya saudara kita lebih banyak hafalannya daripada kita ingin juga untuk mempunyai hafalan seperti dia, yang kita tidak ingin kebaikan ada pada saudara itu hilang. Kemudian ketiga, kalau seandainya sama seimbang, kita saling memotivasi untuk bisa lebih baik lagi dalam beragama. Yang ketiga. Kemudian untuk hal dunia, seseorang akan lebih mudah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala kalau dia melihat yang bawah. Ya, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah oleh kalian kepada yang di bawah. Ya, fahuwa aku ala tazdaru nikmatallahi alaikum, maka itu akan lebih mudah untuk kalian tidak remehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Ya. Kalau kita melihatnya ke yang atas-atas, wah orang mah udah liburan kemana-mana, kita mah masih ke taman lalu lintas. yang lain mah udah punya ini dan itu, itu nggak akan puas-puas. Lihat kepada yang lebih bawah. Kita udah ada motor, yang ada yang nggak punya motor, ya punya ada yang nggak bisa jalan, ya ada yang nggak bisa jalan pun bagus, dia bisa duduk. Ada yang cuman hanya terbaring, lehernya nggak bisa diangkat. Dia melihat kepada yang di bawah. Kalau untuk hal dunia kita lihat yang di bawah, maka kita akan terus mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang yang punya itu, ketika mereka sudah punya, itu nggak ada lagi rasanya. Ya, sekarang aja ingin punya. Kalau udah punya mobil, bagus, biasa aja tuh. Nggak ada jadi kepuasan. Oh, itu cuma sebentar aja dia puas, udah dapat, pokoknya kieu hungkulnya. Udah makan steak tadi itu yang harganya 7 juta, kajamban oke esuk lagi. Ya. Nggak ada kepuasan, nggak ada. Ya, emang setiap hari orang, kamu makan steak ya, kamu makan steak tiap hari. Dibilang seperti itu. Nah, ini untuk dunia ya. Jadi dan kita inginkan kalau seandainya ada orang dalam hal dunia kita lebih daripada saudara kita inginkan mereka justru dunia mereka pun sama seperti kita, bahkan lebih, dan kita berharap dunia yang dia miliki tersebut untuk akhirat dia, untuk agama dia, untuk Islam dan kaum muslimin. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada yang lebih tinggi daripada itu. Sebelum itu. Jadi hadis ini adalah
hadis tentang anti hasad. Bagaimana seseorang jangan dengki kepada saudaranya. Apa sih dengki itu? Dengki yang pertama adalah yang paling banyak di kalangan orang-orang. Yaitu apa? Dia menginginkan kenikmatan yang ada pada saudaranya itu hilang dan berpindah kepada dirinya. Dia menginginkan jabatan yang ada pada saudaranya itu hilang dan berpindah kepada dia jabatan itu. Ya, dia ingin mengambil jabatan yang dimiliki oleh saudaranya. Ya. Dia ingin kenikmatan yang ada pada saudaranya hilang. Berpindah kenikmatan tersebut kepada dirinya, hartakah, ya, atau kebaikan-kebaikan apapun, kemasyhuran dan yang lainnya. Nah, ini yang pertama. Ini kebanyakan ya. Yang kedua, yang lebih buruk daripada yang pertama, ini dengki iblis. Apa itu? Dia menginginkan kebaikan yang ada pada saudaranya itu hilang, tapi dia tidak inginkan kebaikan tersebut kembali kepada dirinya. Bagaimana itu dengki iblis, Bang Felis? Gimana dengki iblis? Dia ingin manusia tuh berbuat syirik semua, Ustaz. Nah, Tapi iblisnya nggak mau beriman. ya, jadi iblis ini dia ingin kebaikan yang ada pada Nabi Adam dan anak keturunannya itu hilang, tapi masuk neraka barang-barang dia gitu. Dia nggak ingin dia masuk surga, kemudian Nabi Adam masuk neraka, enggak. Dia ingin barang-barang udah masuk neraka. Dia menginginkan kebaikan yang ada pada saudara itu hilang, orang mudah-mudahan miskin sama kayak saya. Nah, kayak gitu tuh. Nah, miskin sama kayak saya. Ini namanya dengki iblis. Ya. Dia menginginkan kebaikan yang ada pada saudaranya itu hilang, kemudian dia tidak menginginkan kebaikan tersebut kembali kepada dia. Ya, baik. Ini iblis. Yang ketiga, jenis dengki yang ketiga adalah dia tidak menginginkan kenikmatan yang ada pada saudaranya itu hilang, tetapi dia tidak ingin dilampaui. Nggak apa-apa kaya, tapi jangan lebih kaya dari saya. Nggak apa-apa berilmu, tapi jangan lebih berilmu dari saya. Ya, nggak apa-apa. Nah, seperti itulah contohnya ya. Ini hasad. 3 jenis ini hasad. Ada yang bisa ngulangin, Kang? 3 jenis dengki. Nah, silakan Kang, yang pakai peci, ya. Yang Pertama, dia menginginkan kenikmatan saudaranya hilang dan beriman kepada dia. Nah, ini seperti ini kebanyakan ya. Kebanyakan orang jadi punya jabatan, punya kemasyhuran, mudah-mudahan hilang dan kemasyhuran atau jabatan tersebut kembali kepada dia. Yang pertama. Yang kedua, Dia menginginkan kenikmatan saudaranya hilang, tapi dia tidak mau berpindah kebaikan. betul nih. Yang kedua ini lebih buruk nih. Pokoknya sama-sama miskin lah, sama-sama jatuh lah, sama-sama ini. Nah, yang ketiga, Dia menginginkan kenikmatan saudaranya hilang, tapi dia tidak mau orang lain lebih dari. betul. Dia tidak inginkan. Gimana tadi yang ketiga? Dia menginginkan Tidak menginginkan. Ya betul. Dia tidak menginginkan kebaikan yang ada pada saudara itu hilang. Nggak apa-apa kaya, nggak apa-apa pinter, tapi jangan lebih pintar dari saya gitu. Ya, tapi jangan lebih kaya dari saya. Itu ya Pak. Itu pun dengki ya. Nah, antar pedagang di pasar ada banyak dengki, saling hasad. Bagaimana jualan orang itu nggak ada, pindah ke dia, atau sama-sama nggak ada yang beli, ya. Atau yang penting jangan sampai lebih kaya. Nah, itu semua ada ya di para pedagang 3 hal ini. Baik. Ada lagi yang mendefinisikan dengki itu dengan dia nggak suka lihat orang senang. Nah, itu istilahnya. Dia nggak suka melihat orang bahagia. Nah, itu udah dengki. Mau dia menginginkan keburukan untuk saudaranya atau kembali itu pokoknya dia nggak suka aja, dia nggak senang aja orang tuh senang.
dia nggak suka orang itu bahagia, nggak senang, hati dia nggak senang melihat saudaranya punya ini, punya itu, dia gusar hatinya, berat hatinya, itu udah dengki itu. Ya. Dan dikatakan oleh para ulama, la yakhlul jasadu minal hasadi. Tidak, hampir tidak akan selamat siapapun dari dengki. Tetapi seorang mukmin dia melawan dengki tersebut. Bagaimana cara mengobatinya? Kalau seandainya akan terkena semua dengan penyakit dengki ini, karena bisikan setan, bisikan hawa nafsu, ya. Bagaimana cara melawannya? Fa innal mu'min yukhfi wal fasiq yubdi. Orang yang beriman dia coba untuk lawan penyakit hati tersebut. Tapi kalau orang fasik dia tampakkan kedengkian itu. Bagaimana seorang mukmin, bagaimana cara mengobati dengki? Yang pertama, bagaimana cara mengobati dengki? Yang pertama adalah dengan dia minta perlindungan kepada Allah agar dicabut, agar dihilangkan penyakit dengki tersebut dari hatinya. Yang pertama, karena Allah yang membolak-balikkan hati seseorang. Ya, dia berdoa agar Allah selamatkan dia dari hasad. Ya. Nah, dari penyakit-penyakit hati. Seperti doanya Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkan aku dari munkaratil akhlaq, dari perkara-perkara mungkar dari akhlak. Akhlak yang buruk, mungkar akhlak, perbuatan yang buruk, hawa nafsu yang buruk, dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya, kita minta perlindungan. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mendoakan kebaikan untuk orang yang dihasadi, yang didengki. Yang ketiga, kita memberi hadiah kepada orang yang didengki tersebut. Yang keempat, kita sebut kebaikan-kebaikannya di hadapan orang-orang. Ya, ini cara melawan hasad. Cara melawan dengki dalam hati. Doa untuk diri sendiri, doa untuk orang tersebut, dia beri hadiah, dia sebut kebaikan orang tersebut di hadapan orang-orang. Ini cara melawan dengki. Baik. Nah, berbeda dengan muslim fasik. Muslim fasik, dengki akan dia tunjukkan dengan perbuatannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Ini lawan dari amar ma'ruf, ya, ingkari kemungkaran. Nah, ini orang hasad gitu tuh. Kalau dia mampu dengan tangannya, dia tampakkan kedengkian itu dengan tangannya. Ya, dengan fisiknya, dengan apalah dia akan tampakkan, akan dia lakukan. Kalau dia tidak mampu dengan tangannya, dengan lisannya, ya mencaci, merendahkan, menggunjing, ngegosipin. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya dia menyimpan dengki dalam hatinya. Nah, dan hati-hati ya, orang yang dengki matanya bisa berbuat jahat. Dia dengki dengan setan bisa bersatu, kemudian bisa menyakiti orang yang dia dengki itu. Dengki, hasad, iri sama setan itu bersatu, kemudian dengan matanya dia bisa merusak, menjadi orang tua yang sangat sehat jadi sakit. Ya. Punya barang yang jadi rusak. Mata. Cuman itu mah di kita mah kan jarang ya, jarang ya. Tapi kalau di Arab, kalau di Eropa, ini banyak. Mata jahat, mata setan, istilah mereka itu mata setan. Ya. Dan Rasulullah SAW pada saat itu mereka kaum musyrikin mau membunuh Nabi dengan matanya. Wa yuzliqunaka bi absarihim, mereka mau membunuhmu, menjatuhkanmu dengan mata mereka. Ya, bi absarihim, dengan mata, namanya ain. Al-ainu hak, mata jahat itu hak, benar adanya.
Terkadang anak baru dimandiin sore-sore dibawa keluar sama uminya, lucu. Nah kemudian terkadang bukan karena hasad ya, ada yang karena hasad, ada yang bukan karena hasad, karena kagum ya. Kemudian tiba-tiba langsung sakit ya, pulang ke rumah langsung sakit, panas, demam, bahkan sampai keluar penyakit kulit dan berbagai itu karena bisa dari mata jahat ya, atau dari mata kagum. Wah ini lucu, ini tapi harus kita ucapkan kalimat apa? Masya Allah. Kita ngeliat teman kita nih pintar nih, jago nih. Nah kita bilang ucapkan Masya Allah. Kalau tidak kita kembalikan kepada Allah itu bisa apa? Dia bisa karena mata kagum kita, karena atau apalagi ada dengki, dia bisa apa? Bisa langsung jatuh, hilang ingatan, bisa jadi macam-macam. Ya, ada sahabat Nabi namanya Sahal bin Hunayf. Beliau kulitnya bagus, nggak tahu kayak gimana. Sampai sebagian sahabat bilang, ini kulitnya luar biasa bagusnya. Pas dilihat, Sahalnya udah jatuh aja pingsan. Ya. Nah, jadi orang yang diperkirakan dia yang hasad atau yang kagum dengan dia nggak hasad, dia cuma kagum aja luar biasa gitu. Ya. Makanya kan ada mobil ditulisin di belakangnya Masya Allah gitu ya. Ya, itu tuh tujuannya kalau memang kalian kagum dengan mobil ini ucapkan Masya Allah, meh teruksak. Ya, biar kalian nggak hasad dengki ruksak kayak mobil teh gitu. Maksudnya kayak gitu. Nah, memang itu tujuan orang-orang Arab di sana pun bilang kayak gitu. Ya apa pakai kalimat Masya Allah. Jadi hadisnya memang mengembalikan itu kepada Allah. Ini semua karena kehendak Allah seperti itu ya. Kemudian kita melindungi diri kita dari ain mata jahat manusia. Ya, makanya anak pun di ruqyah setiap pagi sore. Ya kita peluk, kemudian sambil kita doakan. Ya kita ruqyah baca al-ikhlas, al-falak dan an-nas. Kita sendiri pun baca. Ya wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki ketika dia mendengki. Dan kalau seandainya kita melihat ada orang yang gak suka sama kita nih, matanya tajam kepada kita, langsung kita baca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan menyebut kalimatmu yang sempurna ya Allah dari kejahatan apapun yang tercipta. Segera kita minta perlindungan. Jangan lupa zikir pagi sore, zikir setelah selesai sholat, zikir sebelum tidur. Ini semua sebagai tameng benteng kita untuk terhindar dari mata jahat, dari dengki manusia. Ya, kita nggak tahu. Nah, kita nggak tahu. Alhamdulillah ya kalau di Indonesia ini nggak kelihatan. Kalau di Indonesia nggak kelihatan. Tapi kalau di Arab sana atau di Eropa ini masyhur sekali ini. Masyhur sekali mata jahat ini. Ya. Nah, handphone baru beli, mobil baru bisa rusak mesinnya coba. Bisa rusak mesinnya. Ya, ini kaca-kaca apa namanya gelas-gelas ada dalam lemari seperti itu. Ada orang yang punya mata seperti itu, cuman dilihat aja pecah-pecah, setelah dia pergi nih pecah-pecah sendirinya, nggak ada sebab. Al-ainu haq kata Rasulullah. Mata jahat manusia itu benar adanya. Ya. Nah, alhamdulillah di negeri kita bukannya lebih baik daripada bukannya kita lebih baik daripada mereka, cuman mungkin kebanyakan kita ini mungkin nggak sampai dahsyat segitu ya dengkinya ya. Nah, nggak tahu ya, karena memang nggak ada cerita-cerita dengan mata jahat ya di negeri kita nih, nggak ada. Kalau di sana, wah ini mah kena ain si fulan nih katanya. Nah, baik. Nah tadi obatnya caranya berwudu, orang yang dengki tersebut, orang yang kagum tersebut berwudu, kemudian ditampung air wudunya, dimandikan kepada orang yang kena ain tadi. Itu diantara cara pengobatannya. Dan yang paling mujarabnya lagi adalah dengan ruqyah, dibacakan ayat Al-Quran. Ya, dibacakan ayat Al-Quran aja cukup insya Allah. Baik. Kata Rasulullah SAW, la ruqyata illa min ainin aw humah. Tidak ada ruqyah yang lebih mujarab, lebih daripada orang yang terkena ain dan terkena humah. Humah itu sengatan binatang. Jadi kalau kena sengat di ruqyah. Nah, kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah al-ithar. Apa itu al-ithar? Al-ithar adalah menginginkan kebaikan untuk saudaranya, mendahulukan kebaikan untuk saudaranya sekalipun dia
membutuhkan. Ini tingkatan lebih daripada yang ada dalam hadis ini. Ya, kalau ini kan menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia inginkan itu untuk dirinya sendiri, kan seperti itu ya. Kalau ini itsar, dia sendiri membutuhkan, dia dahulukan saudaranya. Dia dahulukan saudaranya sekalipun dia membutuhkan. Ya, dia mau beli nasi Padang misalnya nih. Lihat orang sedang membutuhkan banget. Lebih dari kita masih bisa tahan nggak makan malam itu. Ya, kita ngelihat orang ini udah kesusahan nih. Ya, sangat membutuhkan nih. Ya. Nah, kita kasih orang tersebut, kita dahulukan orang tersebut daripada diri kita sendiri. Ini namanya apa? Itsar. Nah, bahasa syariatnya apa? Itsar, mendahulukan orang lain ya daripada diri sendiri. Allah sebut di surat Al-Hasyr, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang-orang Ansor ya, Allah Subhanahu wa taala puji orang Ansor kelebihan yang ada pada mereka, yaitu mereka itu suka mendahulukan orang lain dalam kebaikan ya, dalam hal dunia yang paling utamanya ya. Mendahulukan orang lain sekalipun mereka khososoh, sekalipun mereka membutuhkan. Disebutkan 2 orang kisah muhajirun ya, ketika datang ke Madinah nggak punya sanak keluarga. Abdurrahman ibn Auf dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan orang kaya Madinah namanya Sa'ad bin Rabi'. Kata Sa'ad bin Rabi', wahai Abdurrahman, aku punya harta banyak ya, aku bagi 2 ya, aku bagi 2, aku punya 2 miliar nih, engkau 1 miliar, aku 1 miliar. Woi, ada orang kayak gitu sekarang. Nah, bahkan dia bilang, aku punya 2 istri, engkau pilih salah satu, aku cerai, nanti selesai iddahnya nikahi istriku itu. Nah, apa kata Abdurrahman ibn Auf? Ya beliau nggak terima. Wah, ini kesempatan ya, kesempatan nih, uang nih, nggak perlu kerja dapat banyak lagi nih. Enggak. Barakallahu laka wa li ahlika wa malika. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah untukmu, untuk keluargamu, untuk harta-hartamu. Tunjukkan aku di mana pasar. Kemudian ditunjukkan pasar Bani Qainuqa, orang Yahudi. Ya, di sana beliau berdagang, nggak lama dari itu beliau menikah. Rasulullah nggak diundang. Rasulullah nggak diundang. Ya, jadi nggak baperan ya. Kalau dulu misalnya teman kita nikah kita nggak diundang, ya nggak apa-apa udah. Rasulullah aja nggak diundang, tebaper gitu. Ya, Rasulullah nikah, Abdurrahman bin Auf nikah. Kemudian ada tanda baru-baru nikah tuh, jadi kayak minyak wangi, pakai minyak wangi. Jadi minyak wangi wanita itu terlihat kurang harumnya. Kalau minyak wangi laki-laki itu nggak ada warnanya, tetapi apa? Kuat baunya, kuat wanginya gitu. Nah, ada seperti parfum wanita nempel pada Abdurrahman ibn Auf. Engkau baru menikah Abdurrahman? Iya ya Rasulullah. Dengan apa? Dengan sebesar biji kurma emas ya Rasulullah. Itu maharnya. Ya. Ya maksudnya Rasulullah kan berarti kan nggak hadir itu kan? Rasulullah nggak datang. Ya udah kata Rasulullah, aulim walau bisyah. Buat aja pesta nikah walaupun hanya dengan 1 ekor kambing, kata Rasulullah SAW. Yang nggak diundang pun nggak apa. Banyak sahabat yang nikah dalam hadis ya. Rasulullah nggak diundang tuh banyak. Nah, itu Rasulullah. Kalau kita ada nggak diundang, apalagi yang kita nawan gitu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah kisah seorang tamu ya, orang jauh mau belajar Islam. Rasulullah SAW tanya ke istrinya, ada makanan nggak? Ke semua istrinya, ada makanan nggak? Nggak ada. Semua 9 istri Nabi SAW nggak ada makanan, nggak makan berarti mereka. Malam itu mereka nggak makan. Untuk besok Allah yang kasih, nggak tahu. Ya, seperti itu, nggak ada beras, ada setengah karung keneh. Ya, ada apalagi mie instannya, ayah 2 dus mah. Nggak ada persediaan makanan, nggak ada sama sekali. Di 9 rumah istri Nabi SAW. Kemudian Rasulullah bilang kepada sahabat, ada nggak yang mau menjamu tamu Rasulullah? Kata orang Ansar, aku ya Rasulullah. Mereka berebut untuk bisa menjamu tamu
ya, berebut untuk bisa mendapatkan kebaikan. Ada orang diberikan kelebihan harta, dia ngasih makan bakso atau air minum ini aja nih kepada seorang muslim. Dia pakai energinya dengan bakso tersebut, dengan air minum ini untuk sholat, baca Quran, untuk zikir, untuk kebaikan, pahalanya kembali ke dia. Ya, orang tuh berebut untuk bisa apa? Untuk bisa bersedekah, untuk bisa berbagi. Ya, nah kemudian sahabat Ansor ini bilang ke istrinya, dia nggak tahu ada makanan atau enggak. Dia bilang ke istrinya, ada makanan enggak? Malam ini kita nggak makan. Engkau pun nggak makan, nggak ada makanan. Yang ada cuman sereal, ya makanan untuk bayi kita ini. Hanya untuk makanan bayi aja. Kita malam ini pun nggak makan. Saya nggak makan, kamu nggak makan. Ya udahlah, kita nggak usah makan. Memang kita nggak makan malam ini. Bayi tidurin, ya makanan bayi tersebut kasih ke tamu. Jadi pas sore-sore udah malam, udah gelap, diundang baru makan di rumah. Ya seakan-akan makan bareng nih. Padahal yang makan cuman apa? Cuman tamunya saja. Nah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain sekalipun mereka sendiri dalam keadaan memerlukan, darurat. Nah, seperti itu. Ya, ini ada sebagian mujahidin mereka terluka. Orang terluka kan hausnya luar biasa ya. Keluar darah itu luar biasa, hausnya luar biasa. Nah, kemudian ketika dia mau dikasih minum, temannya minta yang sebelahnya, kausan, haus, kasih temanku aja dulu, kasih temanku. Pas mau kembali ke dia udah meninggal. Ya. Nah, walau kana bihim khasasah. Itu dalam hal dunia. Dalam hal akhirat kita berlomba-lomba. Dalam hal akhirat kita berlomba-lomba. Kita tidak mendahulukan orang lain dalam kebaikan. Antum aja yang sedekah. Enggak, saya duluan yang sedekah gitu maksudnya. Kamu aja yang sop pertama, mangga payun. Enggak ada. Ya, kita berlomba-lomba dengan ayah kita berlomba-lomba dengan ustadz kita untuk bisa sholat berjamaah, untuk sholat di sop pertama di masjid. Enggak kita mendahulukan orang lain dalam hal kebaikan. Ya, untuk hal akhirat enggak, kita berlomba-lomba di sini. Tapi kalau untuk dunia kita mendahulukan orang lain, seperti itu. Nah, ini lebih tinggi daripada hadis yang kita bahas tadi ini. Barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan kajian kita di siang ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.